Kalau keluarga kamu pernah menjual aset karena kebutuhan yang mendesak, mundur satu langkah. Itu waktu gue masih kecil, bokap gue terpaksa harus jual aset anak-anaknya karena untuk ngidupin dua keluarga. Keluarga kecil dia ini dan saudara-saudaranya itu. Gitu. Iya, nyokap waktu itu jual perhiasannya sih waktu gue mau kuliah. Tadinya sih sebenarnya udah niat nggak mau kuliah karena tahu keadaan nyokap susah buat bayarannya. Cuma karena nyokap juga maksa gue harus kuliah, ya udah akhirnya nyokap jual perhiasannya supaya gue bisa kuliah. Kalau kamu tidak dibiasakan berbicara bahasa Inggris sejak kecil, mundur satu langkah. Kalau kuliah kamu sepenuhnya dibiayai oleh orang tua, maju satu langkah. Kira-kira kalau harus biayain kuliah sendiri, gimana Sam? Jujur mungkin agak sulit ya, karena SPP-nya agak lumayan mahal, walaupun kuliahnya lokal. Dan gue juga inget pas tahun terakhir kuliah, itu kan gue sambil magang ya. Itu jujur gajinya pun jauh lah dengan SPP bulanan gitu kan. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak mungkin sulit. Kalau orang tua kamu single parent, mundur satu langkah. Kalau kamu harus membiayai kebutuhan orang tua, silakan mundur satu langkah. Awalnya gue merasa kenapa harus gue gitu, kenapa gue harus membiayai lagi, membantu orang tua gue lagi. Awalnya kayak merasa ada perasaan gak terima gitu sih, sedangkan gue ngeliat teman-teman gue atau sepupu-sepupu gue yang lain, itu mereka bisa pakai duitnya tuh buat kebutuhan mereka sendiri, sedangkan gue harus terbagi kebutuhannya. Cuma ya lama-lama akhirnya gue bisa menerima itu sih, dan itu bukan hal yang buruk juga sebenarnya untuk membiayai orang tua selagi emang kitanya masih mampu. Kalau dihitung-hitung sih dipikir kadang tuh kalau dihitung nggak cukup gitu, cuma ketika bantu orang tua tuh ada aja deh pemasukan yang lainnya gitu. Jadi ya untuk sekarang sih udah bisa mulai menerima ya, meskipun awalnya emang ada rasa kesel juga. Kalau kedua orang tua kamu punya gelar sarjana, silakan maju satu langkah. Kalau kamu dibesarkan di keluarga yang berkekurangan secara ekonomi, mundur satu langkah. Kalau kamu pernah liburan ke luar negeri bareng sama keluarga, maju satu langkah. Kalau sekarang sih mungkin setelah mungkin 3 tahun ini belum kemana-mana ya gitu. Cuman sebelumnya mungkin 1 sampai 2 tahun sekali. Sama kayak si Lisa sih ya, setahun sekali atau 2 tahun sekali. Paling jauh ke US mungkin ya. Kalau kamu harus membiayai keluarga kamu, mundur satu langkah. Terakhir, kalau kamu tidak perlu membiayai keluarga kamu, maju satu langkah. Kalau dari gue sih lumayan eye opening ya gitu. Soalnya dengan teman-teman yang mungkin kita udah lihat lama, tapi ternyata kondisinya beda-beda gitu. Kalau dari gue sendiri, gue lebih ke grateful karena posisi yang saat ini kan sebenarnya dibuat dari orang tua gue gitu. Jadi gue juga harus maintain apa yang udah diberikan dari orang tua gue gitu. Jangan sampai berikutnya itu membebani generasi gue berikutnya. Mirip-mirip juga sama kayak Lisa, jadi gue ngerasa masih punya blessing gitu ya, soalnya kan gue masih di rumah orang tua juga sama bokap nyokap. Kebetulan bokap gue usia udah 50 menjelang 60, tapi dia belum pensiun ya, jadi masih ada penghasilan. Jadi gue lumayan diuntungkan kali ya, jadi paling kayak kalaupun gue harus ngeluarin biaya untuk gue ngebiayain paling kayak
cuci mobil, isi bensin, jadi belum harus nanggung banyak gitu. Gue juga nggak punya adik, jadi gue nggak ada yang harus gue biayain. Adik gue lumayan blessed banget ya. Cuman ngelihat teman-teman di sini, ya gue merasa kayak blessed, tapi yang pasti kita harus nge-support lah ya, banyak teman-teman di sana yang nggak semuanya nasibnya sama gitu. Oke, paling pesannya tetap berjuang aja. Mungkin jalannya emang nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya kita mungkin harus bisa berjuang lebih gigih lagi. Salah satunya juga kita juga harus persiapin nanti ketika kita menaruh posisi kalau nantinya kita udah menjadi tua, itu gimana. Dan kita memang harus persiapin mungkin tabungan dari sekarang untuk dana pensiun agar nantinya juga kita bisa generasi sandwich generation ini udah putus aja di kita aja. Jadi nanti ketika kita punya anak juga anak-anak kita tidak perlu menanggung beban sebagai sandwich generation lagi. Buat sandwich juga yang sama kayak gue, ya lo nggak usah takut apa yang nanti akan terjadi di depan lo, dan lo harus berani jalanin semua ini. Tenang aja, semua itu udah sesuai dengan porsi lo, dan gue yakin lo bisa cukup sampai gue aja kondisi ini terjadi gitu.